Baginda Ratu Abiat dari dulu sampai sekarang pancet aja. Ayunya gak hilang-hilang. Aduh. Ya apa kau niku? Tuaan kakean bola. Itu apa iki? Makin tuwek akeh santen nir. Baginda Ratu Abiat, senang rasanya bertemu dengan Anda. Monggo, silahkan duduk. Terima kasih, Baginda Watkut. Baginda Watkut, saya mendengar ada pendiskusian proyek pengiblisan Nusantara. Meskipun kami ini dari region lain, tapi karena visi dan misi kita sama, maka kami memutuskan untuk bergabung. Bagus. Selamat bergabung, Baginda Ratu Abiat. Setan-setan, iblis, mari kita mulai sidang pleno pasukan setan-setan konstituen iblis. Saudara-saudara, sesama setan dan iblis yang hadir malam ini. Ismi iblis bergajah. Dengan ini saya buka sidang majelis talbis. Gerakan pengiblisan Nusantara diikuti pendekar-pendekar tidak kasat mata, pasukan gelombang, prajurit-prajurit frekuensi yang berkumpul dari seluruh alam semesta dengan tugas khusus mengolah penduduk tanah Nusantara di seluruh bumi, di planet bumi. Baginda Ratu Abiat, setelah sekitar 20 abad kita ronda di tanah Nusantara, akhirnya menemukan bukti kebenaran, argumentasi kebenaran paduka iblis bahwa manusia hobinya merusak bumi dan menumpahkan darah. Tidak ada era atau zaman di mana manusia tidak saling membunuh, menindas, menginjak-injak, bahkan saling memusnahkan. Bahkan teknologi paling mutakhir peradaban manusia, manfaat utamanya adalah untuk bullying, pembunuhan karakter, pembunuhan citra, pembunuhan karier, bahkan nyawa. Kebanyakan dari mereka hanya berpura-pura saja menuhankan Allah, tapi sebenarnya mereka hanya menyembah dunia, harta benda, dan kuasa. Manusia berlagak sujud kepada Tuhan, padahal mereka mengutamakan nafsu dan keserakahan. Kamu tebu campur alam-alam. Manusia udah nafsu dan keserakahan. Manusia berlagak memeluk agama-agama, tapi nyatanya penipu-penipu memenuhi Nusantara. Baginda, Ya. itu namanya jarkoni. Iso ujar, iso lakoni. Cakep lagi gue serabi. Ngerti aku. Ngerti aku. Apa? Sedep lagi gue serabi. Kadung ngetengi rawani rapi ya. Yang dimaksud kemajuan adalah menyingkirkan Tuhan dari manusia. Yang disebut modern adalah membuang Tuhan dari kesadaran. Setan-setan kalian iblis,
Apakah kalian tetap akan menuhankan Tuhan? Baginda Wadun. Baginda Wadun. Ya. Kami semua para setan teguh menyembah Tuhan. Bagus. Kami semua setan teguh menyembah Tuhan. Bagus. Maka dari itu kami tidak sudi sujud pada manusia. Kami tidak sudi sujud pada manusia. Baginda Wadun. Baginda Wadun. Ya. Saya dan serombongan teman saya ini adalah pengawas manusia yang sedang berwudu atau sedang mensucikan diri, yang tidak terbatas pada wajah dan badannya, tetapi lebih pada hatinya. Dan kami semua bisa menyimpulkan bahwa manusia yang sedang berwudu itu hanya sedang berayu Tuhan untuk sekedar mencari rezeki dunia. Jadi kamu yang ngurusi orang sembahyang? Baginda Wadun. Tidak sekedar sholat atau ibadat, Baginda. Tetapi lebih kepada kebersihan dan kotoran seluruh hidup manusia. Terutama dari keluarganya, lingkungan masyarakatnya, hingga sampai ke peradabannya, Baginda. Baginda Wadun. Ya. Saya Suropanggi. Yo kaprohan. Di hadapan jemaah Padang Bulan, saya mempersaksikan bahwa kehidupan manusia di masa depan akan sangat sengsara. Hei, maksudmu sengsara gimana? Kehidupan manusia saat ini sudah sangat maju dan mereka sangat bangga karena itu. Mereka punya mall, internet, gadget, mobil, demokrasi, republik, dan masih banyak lagi. Bahkan santet dan tenung masih aktif digunakan dalam persaingan politik dan perdagangan. Justru itu yang membuat manusia ini semakin sombong, sok hebat, sehingga menurut kisah Tuhan mereka layak dicampakkan ke dalam neraka. Manusia ini tidak akan tahan terpanggang di dalam api neraka. Sementara kita ini kan tidak ada masalah dengan api neraka. Woi, ora duwe perkara piye kon iku? Yo. Dengan neraka kok ora duwe perkara. Gaplokane. Karena kita terbuat dari kobaran-kobaran api neraka. Tidak masalah api dengan api. Tidak soal api dimasukkan ke dalam api. Bahkan kita sudah biasa. Api makan api. Puncak kehidupan manusia. Paling-paling jeruk makan jeruk. Tapi sebentar. Manusia itu juga makan manusia. Manusia makan saudara, makan rakyatnya, bahkan mereka tega merampas kehidupan masyarakatnya sendiri, Baginda. Yo, janco aneh. Bagi manusia ini, neraka itu ancaman. Bagi kita, neraka zona nyaman.
bilang bahwa sekarang ini masyarakat jin sudah kalah cerdas dibanding dengan manusia. Ayo coba jelaskan. Itu kan hanya bagian-bagian tertentu saja bagi Ratu Abiat. Tapi tidak masalah. Karena toh kecerdasan manusia itu rata-rata hanya untuk merusak kehidupan mereka sendiri. Mohon maaf, Baginda Watku, saya rentel. Rentil atau rentil? Rentel. Tel, bukan tel. Lanjut, terus. Saya di sini bermaksud untuk mengingatkan teman-teman sedivisi bahwa manusia itu memang tidak kalah hebat dibanding kita. Tapi sebaiknya kita jangan sembrono dan meremehkan manusia. Memangnya kenapa, Del? Loh. Sekarang ini adalah abad milenial bagi sejarah manusia. Ya tarik! Ya pegak! Peradaban mereka sudah mencapai puncaknya. Kecanggihan, kecerdasan mereka itu sangat luar biasa. Sekurang-kurangnya, menurut ukuran mereka sendiri. Tapi ada satu dan dua faktor strategi politik kenegaraan yang sebaiknya tidak bisa kita remehkan. Rentil. Menurut saya, keadaan manusia itu tidak segitunya. Tidak ada yang mengkhawatirkan pada kehidupan manusia dari sudut kita, Til. Kan gak ngerti tak? Yo nggak tahu, jangan tanya saya. Karo kemelinting. Loh. Trik. Aku di sini ini divisi pengawas otak manusia. Sehingga sekarang ini aku bisa berhasil mengobrak-abrik otak manusia sehingga sekarang ini hanya bisa berfungsi di bawah 5%. Hebat sekali itu, Del. Kang Dulil. Baginda Watkun dan Baginda Abjad yang saya takuti. Karo kon kabeh sing yo setan karo iblis. Kenalno, rungokno. Aku Gunting Geni. Hai, 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 hai. Ah! Kerja di laboratorium penelitian hati manusia. Kami penuhi hati manusia dengan halusinasi dunia. Sehingga kebanyakan mereka tertutup pandangannya dari hakikat hidup yang sebenarnya, Baginda Watkun. Begini, Baginda. Manusia kalau berdoa begini, wahai Tuhan yang pandai membolak-balikkan hati manusia. Loh, saya lihat sendiri, Baginda. Tuhan sudah membalikkan hati manusia dari yang buruk menjadi baik. Tapi ya manusia sendiri yang kemudian membalikkannya menjadi jelek. Itu, Baginda. Baginda, singkat kata, makhluk manusia itu kagetan dan gumunan. Untung Tuhan itu baik hatinya. Sehingga membalik lagi hati manusia. Oleh Tuhan membola, oleh manusia membalik. Bola, balik, bola, balik. Bola, balik, bola, balik. Begitu seterusnya. Kita semua
tidak perlu kecil hati melihat kemajuan manusia milenial sekarang ini, Baginda. Karena sepandai-pandainya manusia, mereka semua tidak akan mampu memindai keberadaan kita. Teknologi IT manusia tidak mempunyai alat untuk melakukan scanning atas aktivitas makhluk-makhluk halus. Sementara kita kapan saja dengan mudah memasuki kantor-kantor mereka, memasuki gedung-gedung negara dan universitas manusia. Bahkan semakin mudah kita menginfiltrasi pikiran dan hati mereka. Bahkan hingga setiap saraf-saraf jiwa mereka, Baginda Watgun. Yang angkat tangan, silahkan bicara. Baginda Watgun. Mohon maaf. Meskipun anak buah saya ini bangsa jin, tapi dia pintar bahasa Arab. Baginda Watgun, memang sepertilah itu. Hei! Ya apa kau niku rek? Ya-yaan. Mohon maaf Baginda Abian. Kitab suci diturunkan bukan hanya untuk manusia saja, tapi untuk bangsa jin juga. Tunggu. Apa itu tadi artinya doluman jahula? Doluman jahula. Doluman dari kata dolim, artinya kejam, serta jahula dari kata jahil, artinya bodoh, dungu. Kalau dolim itu kejam, kalau dolim itu amat sangat kejam. Kalau jahil itu bodoh, kalau jahul itu bodoh kuadrat, bahkan bisa pangkat 3 atau pangkat 4. Amat sangat bodoh banget. Pokoknya pangkat 13. Baginda Watgun. Ya. Maafkan Baginda Watgun. Oh, keliru. Baginda Watgun nang kene. Ya, maafkan Baginda Watgun. Ada yang sangat urgent Baginda. Urgent. Maaf, perkenalkan, nama saya Mbah Bereng. Mbah Bereng. Saya adalah koordinator lapangan. Korlap. Saya sudah kumpulkan semua peli-peli. Peli-peli. Arek iku ngomong lek genah. Peri-peri. Semua saya dulu nangkupi atau menasui para jemaah ma'iyah Padang Bulan. Biar mereka saling gemuk-gemukan dan digemui. Gemuk-gemukan dan digemui. Gebuk-gebukan dan digebuki. Dan saya juga
sebagai agitator. Apa itu? Untuk mengadu domba. Oh, Agitator. agitator. Dan harap semuanya ini waspada. Karena ada umat khususnya di Nusantara. Mereka sudah bergerak akan mengadakan gerakan yang dinamakan melunjungi. Ya. Dia bergerak dan dia bahayanya gerakannya dia itu akan melalui memasuki ilmu nyanyi. Makanya semua para diwiji ini jangan sampai seperti lagu. Lagu. Maksud kamu lagu apa ini? Terpena. Kicir situ ini sedang dangdut be jadi. Makanya ini bisa mengganggu misi kita. You understand? You understand? Apa? You understand? Ya, saya Kamsam. Ya. Saya Kamsam. Ya. Saya mendapat tugas khusus dari Panglima Dajjal untuk mengolah pandangan manusia atas nilainya. Panglima Dajjal memerintahkan pada saya untuk tekun menjadi tukang santet dan tukang sulap. Karena santet tidak terbatas pada menyakiti badan manusia, Baginda. Ya. Tetapi dapat mengacaukan rohani. Santet dapat mengembuskan gelombang yang bisa membubrahkan sistem berpikir manusia sehingga manusia menjadi salah pilih, salah orientasi, bahkan salah memilih pemimpin mereka. Dan ini sudah hampir menyeluruh di Nusantara ini, Baginda. Pandangan batin mereka berhasil saya bolak-balik. Yang hina-hina saya rasuki. Sehingga yang hina menjadi mulia dalam pandangan mereka. Yang konyol tampak hebat. Yang lemble terlihat canggih. Bahkan, Baginda, yang wajahnya wagu terlihat keren dan ganteng, Baginda. Kamu harus berterima kasih kepada Paduka Iblis karena Panglima Dajjal sudah mengajari kamu secara langsung. Sendiko, Baginda. Bahkan sudah hampir menyuluh. Manusia menyangka surga adalah neraka. Dan neraka diyakininya sebagai surga. Dan hal ini, tugas kami, saya, proyek terbesar saya adalah terus akan bekerja keras. Bekerja keras untuk mengubah bangsa Nusantara dari bangsa yang besar menjadi bangsa yang kerdil. Dari bangsa yang semula hebat menjadi bangsa yang remeh. Dari bangsa Garuda menjadi bangsa emprit. Dari bangsa yang kemubias menjadi bangsa yang ampiah. Saya ikut mendoakan Kamsam. Syukur alhamdulillah iblis. Mereka akan menyangka mereka akan sedang berjaya dan terus berjaya, padahal mereka sedang dihadang oleh bencana dan celaka. Sehingga konsep dan perilaku hidup manusia cenderung menuju ke neraka. Begitu maksudmu? Persis, Baginda. Pandangan mereka terbalik. Neraka diyakininya sebagai sorga dan sebaliknya. Oh, jadi memang Panglima Dajjal
Panglima Dajjal itu super jenius. Semua manusia tidak ada yang bisa menyamai tingginya IQ-nya beliau. Baginda! Ya. Kalau seperti itu, berarti banyak manusia-manusia yang terbalik-balik persangkaan dan perhitungannya, betul? Betul. Persangkaan dan perhitungan tentang siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka, betul? Betul. Maaf Baginda Watun, saya Syabru, anak buah beliau Baginda Ratu Apiat. Tiap hari manusia itu memang bikin geli. Banyak mereka yang merasa GR, merasa akan masuk surga, padahal besok-besok mereka akan melangkah di neraka. Mutar. Yo, gapo aneh. Sesama manusia dan juga tokoh-tokohnya yang merasa akan hidup di surga, ternyata penghuni neraka. Sementara itu handai tolan yang mereka pikir akan tinggal di neraka, ternyata mereka masuk surga. Manusia-manusia ini benar-benar sudah tertipu dan kehabisan soal surga dan neraka. Alhamdulillah. Memang Baginda. Menurut Panglima Dajjal, teater terbesar yang paling dramatis dan penuh kejutan adalah terbolak-baliknya penghuni surga dan neraka dalam perhitungan manusia, Baginda. Maaf Baginda, tugas saya ada beberapa. Yang pertama, memastikan mobilisasi global tentang kemunafikan dan kesesatan manusia, betul? Betul. Yang kedua, wilayah kerja saya justru di kalangan manusia-manusia pandai, orang-orang sekolahan, sarjana-sarjana, S1, S2, S3, S4, doktor, profesor, magister, termasuk ustadz dan habib. Saya bikin mereka merasa GR, merasa paling alim dan paling pandai, sehingga secara mental mereka menjadi rapuh, Baginda. Oh, sedangkan saya akan memicu suatu gelombang tertentu ke dalam kehidupan manusia, supaya dalam hal apa saja dapat digunakan sebagai alat hipokrisi, kebohongan, dan penipuan. Universitas, sekolah, ilmu pengetahuan alam, teknologi, dan industri, bahkan jangkrik, agama, mereka jadikan sebagai komoditas untuk menipu dirinya sendiri dan menipu sesamanya. Maafkan saya, Baginda Wakun. Ya. Perkenalkan, nama saya Tapi Baginda Ratu Apiat. Tabri. Benar sekali. Saya di sini bertugas membawa dan menyebarkan api di mana-mana. Baik api material, api rohani, api jasadnya maupun api psikologi. Kenapa itu api? Maafkan saya, Baginda Wakun. Bahasa mentaranya api lawamah, api amarah. Saya bertugas menanamkan sekam-sekam amarah dan nafsu dalam mental manusia Nusantara. Baik di parlemen dan pemerintahannya, pabrik-pabrik figur, tokoh-tokoh masyarakat, ulama, buruh, biksu, paranormal, guru-guru kebatinan, dan lain sebagainya.
Falhan. Falhan. Anak buah Baginda Ratu Abiyak. Tugas saya adalah mengembangbiakan gagal paham, meningkatkan salah paham, memanipulasi berita-berita baik media cetak, online maupun offline. Saya adalah ahlul buzzer. Bahkan imam besar buzzer Nusantara. Jadi kamu ahli teknologi milenial. Baginda Watku, dibandingkan kita masyarakat jin, makhluk yang namanya manusia itu jadul. Tetapi saya tidak jadul, Baginda. Karena visi misi kami semua relatif goal, yaitu mengokohkan nafsu kapitalisme, hedonisme, konsumerisme agar menjadi agama real bagi bangsa Nusantara ini. Dan diam-diam mereka yang namanya manusia itu mempraktekkan bahwa konsumerisme dan keduniaan adalah agama real bagi bangsa Nusantara ini, menjadi Tuhan yang Maha Esa. Pasti followermu banyak, berjuta-juta. No, Baginda, not follower, tapi follower. Yes. Oke. Sekaligus saya bisa berimprovisasi, Baginda. Saya bisa meningkatkan sentimen rasisme, rasialisme, kapitalisme, mental feodal. Sangat asik rasanya bisa mengobarkan pertengkaran dan permusuhan di antara mereka. Di antara geng-geng pejabat, golongan pemerintah, parpol-parpol, cebong, kadrun, dan semuanya. Baik dari skala lokal, regional, maupun global, Baginda. Dan insa iblis, Baginda. Kehidupan manusia itu akan semakin ambiar. Bagus. Saudara-saudara seperjuangan dan sepenanggungan, sampai sejauh ini saya merasa gembira, merasa senang, terhibur, optimis setelah mendengar laporan dari kalian semua sebagai petugas-petugas lapangan. Untuk itu kalian saya kumpulkan di sini sekarang ini. Saya harus menghimpun semua informasi dari kalian semua. Dan nanti secara khusus akan saya tugaskan kepada kalian semua untuk mengamati dengan teliti seteliti-telitinya. Apakah gerakan melungsungi itu merupakan ancaman bagi ideologi iblis atau tidak? Pertemuan kita hari ini akan saya laporkan langsung kepada Paduka Iblis. Semua divisi secara berkala wajib menyampaikan laporannya. Dengan pertimbangan bagi Paduka Iblis dalam rangka menetapkan program pembangunan yang baru di dunia manusia. Bahkan Sang Dajjal, Panglima Perang kita bersama, sudah menyiapkan semua perlengkapan perang untuk pertempuran yang baru demi melestarikan hegemoni dan monopoli ajaran iblis di kalangan umat manusia. Maafkan, Baginda. Iya. Saya harap Baginda jangan lupa untuk memberikan penugasan khusus kepada kepala-kepala divisi agar mereka semua mengawasi kegiatan para oknum di balik gerakan melungsungi dan reriungan Nusantara itu, Baginda. Tentu, pasti. Edarkan catatan nama tokoh-tokoh. Datangi mereka di rumahnya, terutama saat mereka berkumpul dengan keluarganya. Tanamkan rasa takut di hati mereka. Kalian guntingi saraf-saraf otaknya.
sehingga mereka semua menjadi kebingungan dan ragu-ragu untuk meneruskan semua program-programnya. Ciptakan rasa permusuhan antara mereka dengan pemerintah yang sedang berkuasa. Baginda Watu. Saya sudah mendapatkan laporan resmi, Baginda. Mereka adalah Pak Zaharel, Said Zabani, Nyi Rahmini, dan Kuslakus. Mohon juga kepada Panglima Jajal untuk segera bertindak kepada 3 orang tokoh lagi yang bertugas sebagai penjaga keseimbangan iman dan budaya bangsa Nusantara. Siapa mereka? Mereka adalah Mbah Tuno, Mbah Bayan, dan Mbah Gile. Kalau demikian, apapun tugas kalian, satu tujuan kita yang utama adalah membuat semua manusia tumbuh ekornya. Kamu